Setelah itu dibawa ke perbatasan, ada salah satu kota namanya Kota Poipet. Itu jarak dari Bandara Phnom Penh itu sekitar 7 jam. 7 jaman. Jadi dibawa ke sana. Poipet itu perbatasan Thailand. Perbatasan Thailand, border gitu. Sampai di sana nggak langsung dibawa ke kantor. Nah, itu saya mulai timbul curiga lagi nih. Aduh, ini wah bener udah nggak bener nih gitu. Di awal ini saya di perusahaan kripto gitu. Ya disitulah akhirnya sampai bos yang backup mereka itu telepon. Bahkan rekaman teleponnya pun ada, saya sempat rekam. Negosiasinya ada. Itu bahasa apa, bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, memang orang Indonesia. Bahkan yang backup mereka pun orang Indonesia gitu. Akhirnya. Ini intinya apa dalam percakapan? Intinya tetap disuruh masuk ke scam atau kamu maunya apa? Mau didatangi lebih banyak orang apa gimana? Apa mau dijual gitu? Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral guys, yaitu tentang apa guys? Tentang jenazah Rizal, korban TPPO Kamboja guys ya. Akhirnya dipulangkan ya ke Banyuwangi guys. Ini jenazah Rizal Sampurna, korban TPPO asal Banyuwangi, tiba di rumah luka usai melalui proses pemulangan panjang dari Kamboja. Rizal sempat bekerja sebagai scammer dengan perlakuan tidak manusiawi dan gaji tak sesuai katanya ya. Ia meninggal pada 17 Maret 2025. Wow, udah hampir berapa bulan ini ya? 2 bulan ya. Dan dipulangkan dengan bantuan pemerintah dan pengelolaan tempat ia bekerja. Wah, ini mayatnya masih gimana ya? Apakah sudah jadi tulang atau gimana? Nah, kita lihat beritanya guys seperti apa. Jenazah Rizal Sampurna, korban TPPO asal Banyuwangi, tiba di rumah duka usai melalui proses pemulangan panjang dari Kamboja. Rizal sempat bekerja sebagai scammer dengan perlakuan tidak manusiawi dan gaji tak sesuai. Ia meninggal pada 17 Maret 2025 dan dipulangkan dengan bantuan pemerintah dan pengelola tempat ia bekerja. Waduh. Saya mohon dengan hormat, Jovan Ratak. Kenapa nih uang donasi pemulangan jenazah? Karena kamu membawa uang donasi pemulangan jenazah Natasha sebesar 200 juta. Wow. Keluarga sedang menghubungimu. Jika apa yang saya sampaikan tidak benar, tolong konfirmasi sama keluarganya, sama papanya Natasha. Karena papanya Natasha sedang kebingungan bagaimana caranya bisa anaknya dipulangkan. Jadi, Jovan, kembalikan uang itu karena itu bukan punyamu. Kamu posisinya ada di mana? Telepon keluarganya sekarang juga. Karena jenazah ini nggak main-main loh ya. Saya sedang berbicara tentang jenazah. Jangan bermain dengan jenazah. Jangan, itu uang donasi jenazah. Itu uang mayat. Orangnya udah nggak bisa gerak lagi. Jovan, tolong ya Jovan. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu harus gembira atau sedih karena dari perjalanannya Mas Rizal selama 2 bulan akhirnya bisa pulang. Semua karena doa dari keluarga dan juga teman-teman yang lainnya. Mas Rizal, engkau sudah pulang. Sudah dipulangkan pengalaman. Karena kita nggak boleh bersedih terlalu lama gitu ya. Karena Mas Rizal masih meninggalkan sesuatu yang baik ya Bung ya. Ini cukup pertama dan terakhir saya Miss. Ini apa nih? Ini cukup pertama dan terakhir saya keluar negeri Miss katanya. Pria dari Medan, 23 tahun, wah masih muda banget, melompat dari gedung, melarikan diri dari scam Kamboja guys. Waduh, melompat guys dari gedung. Ini apa nih kita lihat? Untuk luar negeri, saya menyesal sekali Miss untuk datang kemari Miss. Kalau memang saya mati di sini, mati saya di sini Miss. Saya dibawa oleh agen yang berada di Medan Miss, tepatnya di kota tebing tinggi Miss. Saya ditawari restoran
Namun saya sampai di Kamboja ini saya di tanggal 18 Desember 2024, Miss. Oke, terus? Di perusahaan Sihanoukville, Miss, di kawasan Sihanoukville KPS di kawasan kasino Golden Well, nama perusahaan scamnya, Miss. Oke, terus? Saya di situ, saya sebagai operator marketing scam, Miss, scam. Oke. Scam itu artinya Penipuan. jadi ya penipuan yang scam love. Oh, scam love. Oke, Kendalinya seorang laki-laki, Miss. Dan kita di situ disuruh buat karakter seorang cewek, 3 Facebook, 3 Instagram, Miss. Waduh. Oke. Untuk di bulan pertama saya tidak menyelesaikan tugas dan saya tidak memiliki omset. Saya dikurung, Miss, untuk dijual ke perusahaan lain, Miss, dengan harga $3.000, Miss. Oke. Jadi keputusan saya ingin pulang ke Indo, mereka minta 37 juta, Miss. Terus? Itu Ya, kepotong. Ini jenazah almarhum Mas Rizal tiba di rumah duka. Makasih, Miss Yuni. Dan jenazah Rizal. Oke, saya buka di sini jenazah Rizal bagus, tidak ada masalah dengan jenazah Rizal. Kecurigaan kami tentang ada sesuatu di dalam Rizal ternyata tidak ada, teman-teman. Rizal tubuhnya utuh, baik-baik saja. Saat kita buka peti jenazahnya, seolah-olah dia itu tersenyum. Jadi bibirnya Rizal kan agak lebar nih, itu kecil terus gini, kayak gini. Jadi Rizal itu mungkin karena sudah sampai rumah, saya nggak tahu ya getaran apa atau seperti apa, dia itu tersenyum. Rizal sangat cakep sekali, dan saya yakin dan percaya bahwa Rizal ini orang baik. Ada amalan yang diterima. Kenapa? Saat dia pulang ke kampung halamannya, dia itu tetap bisa dilihat oleh ibunya walaupun hanya terakhir kalinya. Jadi netes nih nanti kalau ngomongin Rizal, karena satu hal, Rizal itu pernah bilang sama ibunya kepingin terkenal dan viral. Dan benar ya, itu pingin terkenal, diketahui oleh banyak orang. dan benar kan sekarang, Tetapi sesuai dengan keinginan. saya nggak tahu cita-cita Rizal terpenuhi untuk terkenal, karena jenazah Rizal ini dikawal oleh polisi sampai 3 dari Surabaya, dari Situbondo, dari Banyuwangi, dikawal oleh patwal, di mana patwal biasanya hanya mengiringi pejabat-pejabat saja, tetapi Rizal ini dikawal oleh patwal dan Mas Uya dari Komisi 9, Pak Yuda dari Menteri Luar Negeri bagian perlindungan, bahkan bupatinya, Pak Polseknya Banyuwangi juga hadir. Jadi Rizal pernah bilang bahwa dia ingin terkenal di akhir hayatnya. Setidak-tidaknya walaupun dia sudah tidak bernyawa lagi, akhirnya banyak orang yang mengetahuinya. Benar. Jadi Rizal meninggalnya karena sakit berdasarkan brafak ya teman-teman ya. Rizal sakit berdasarkan brafaknya. Dan sekali lagi, saya punya prinsip memuliakan jenazah. Apapun yang saya ketahui tentang almarhum, saya tidak akan ungkapkan di media sosial. Benar. Yang saya tahu, kebaikan Rizal yang ditinggalkan saat dia sudah tidak bernyawa pun, dia masih bisa mengumpulkan donasi sebesar 21 juta. Wow. Jadi Rizal meninggalkan sedikit hartanya buat teman-temannya yang ada di Kamboja. Artinya adalah, ya, Rizal masih ada tanaman baik. Dia bisa memberikan teman-temannya, kalaupun Rizal pulang tinggal nama. Tetapi semoga yang Rizal berikan, uang yang Rizal tinggalkan sebesar 21 juta itu bisa
memberikan sedikit makanan ataupun pemulangan teman-temannya yang lain dalam posisi hidup. Tuh guys ya, miris ya. Tapi sesuai dengan keinginan beliau ya, almarhum, dia pengen terkenal dan walaupun ya terkenalnya ketika dia meninggal gitu ya, tapi setidaknya terwujud gitu ya. Tapi tetap saja guys, dengan kejadian ini kita menjadi pelajaran ya untuk berhati-hati selama kita bekerja di luar negeri, dimanapun berada ya, pasti ada aja. Apalagi di Kamboja ya, kalian mau mencari apa, itu negara yang lebih miskin dari Indonesia guys. Nah sekian dulu guys videonya, sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.